Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi ini sekali lagi kami boleh memuji-muji nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama adalah pada malam keberapakah mereka masih terombang-ambing di laut Adria. Yang kedua, berapa orang yang ada di kapal bersama dengan Paulus pada waktu itu. Yang ketiga, siapakah yang mengajak semua orang di kapal itu makan bersama setelah 14 hari mereka menahan lapar? Dijawab ya setelah mendengar cerita ini. Mari kita akan membaca dan menghafal ayat hafalan dari Yoel 3 ayat 16b. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Gampang ya? Sekali lagi yuk. Yoel 3 ayat 16b. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan yang bisa kita andalkan. Nah, anak-anak, yuk kita nyanyi Kapalku Miring. Angin yang ribut, ombak yang besar, gelombang amat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku. Nama Yesus ku panggil menjadi kaptenku. Angin yang ribut, ombak yang besar, gelombang amat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, habis dayaku. Nama Yesus ku panggil menjadi kaptenku. Nah, anak-anak, masih ingatkah kisah minggu kemarin di mana Paulus menguatkan orang-orang yang ada di kapal itu supaya mereka tidak menjadi takut? Karena semalam dia katakan Allah mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan bagi Paulus. Katakan, jangan takut Paulus, karena engkau tetap akan menghadap Kaisar dan orang-orang yang bersamamu akan selamat. Jadi jangan takut saudara-saudara. Nah, anak-anak, itulah yang bisa dilakukan Paulus untuk orang-orang di kapal itu. Dan anak-anak, apa yang terjadi? Ternyata kapal itu masih diombang-ambingkan ombak sampai malam yang ke-14 mereka masih terombang-ambing di laut Adria. Nah, pada suatu kali anak-anak, malam itu awak kapal lihat, kayaknya di sana itu daratan tuh kayaknya tuh. Berarti kita udah hampir dekat nih. Yuk kita mendamparkan atau membawa kapal ini ke sana ya supaya kita sampai di daratan. Nah, anak-anak, tapi ternyata nggak bisa. Mereka masih terombang-ambing ombak yang begitu besar. Kira-kira tengah malam anak buah kapal lagi mengatakan begini, yuk kayaknya sih udah deket kok sama itu pulau itu tuh ya. Ayo kita coba ukur ya, diukur. Mereka mengeluarkan namanya batu duga. Jadi diukur nih berapa kira-kira ya. Ketika pertama kali diukur, wah 20 depa. 20 depa itu kira-kira berapa ya?
anak-anak kira-kira 36,50-an meter lah ya. Jadi masih 36-an meter. Udah hampir nih kayaknya, udah hampir deket nih katanya ya. Dan terus diombang-ambingkan. Lalu sekali lagi, setelah sekian lama sekali lagi mereka ukur lagi. Kayaknya kita udah hampir deket tuh, udah hampir kelihatan katanya ya. Diukur. Benar, maju. Sudah 15 depa. Nah, kira-kira sekitar 27,40-an meter begitu ya. Wah, sudah hampir deket nih kita ya. Maka akhirnya mereka melepaskan jangkar-jangkar mereka ya, supaya tidak sampai kebuang ke daratan, nanti kandas begitu ya. Nah, anak-anak, tetapi ternyata apa yang terjadi anak-anak? Setelah mereka melepaskan jangkar, dilihat, loh, kok sebagian pada menurunkan skoci. Wow, skocinya talinya dicopotin. Oh, ternyata ada di antara penumpang yang menurunkan skoci dan mau kabur anak-anak. Maka Paulus berkata kepada perwira, Pak, lihat tuh, mereka sudah pada mau kabur. Dianggapnya sudah dekat ya. Mereka mau menyelamatkan diri. Waduh, perwira ini langsung cepat-cepat menyuruh prajurit-prajuritnya, tali-tali skoci itu dipotong semua dan membiarkan skoci itu atau kapal-kapal kecil itu terapung-apung hanyut. Nah, anak-anak, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetap berada di kapal itu sampai menjelang siang. Nah, ketika sudah siang, Paulus berkata begini, saudara-saudara, sudah 14 hari kita tunggu-tunggu badai ini nggak reda-reda ya. Aduh, kita sudah nahan lapar. Ayolah makan ya. Yang penting kita menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Semuanya makan ya. Mereka masih bisa makan karena masih ada beberapa karung gandum yang mereka bawa. Jadi masih bisa dimasak. Nah, anak-anak, lalu Paulus ambil roti, dia memecah-mecahkannya, dia bersyukur dan membagi-bagikan kepada orang-orang itu. Semuanya makan. Nah, kira-kira berapa orang ya yang ada di kapal itu anak-anak? Ada 276 orang ya. Dan Paulus sekali lagi menguatkan mereka, saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Tidak ada seorang pun yang kehilangan ya, nggak akan hilang, nggak akan hanyut di antara kita. Sampai sehelai rambut di kepalanya pun nggak akan hilang. Tuhan menjaga kita. Nah, anak-anak, itulah yang diberikan kekuatan oleh Paulus kepada mereka. Lalu karena terus diombang-ambingkan ombak begitu besar sehingga mereka harus membuang lagi muatan-muatan yang kayaknya memberatkan kapal, buangin lagi ya ke laut. Nah, anak-anak, ketika hari sudah dianggapnya siang ya, karena kan gak badai begitu ya. Lihat, udah pantai tuh, udah pantai ya. Nah, kalau gitu jangkarnya potongin, ayo jangkarnya potongin supaya kita bisa jalan terus ke pantai itu, udah deket. Nah, anak-anak, tapi apa yang terjadi? Wah, benar. Iya benar. Anginnya besar lagi. Mereka, ayo buka layar. Nah, mereka membuka layar lagi supaya kapalnya terdorong ke pantai. Tapi apa yang terjadi, anak-anak? Kapalnya terbentur dengan dasar pasir. Ternyata sudah semakin dangkal. Kena pasir, kena dasar yang pasir itu sehingga bagian depan kandas, nancep ke pasir itu dan nggak bisa bergerak. Bagian belakang hancur, kehantam ombak yang begitu besar. Nah, anak-anak, akhirnya mulai kretek. Wow, kapalnya hampir pecah. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh prajurit? Langsung keluarkan pedang. Semua tahanan mau dibunuh, tapi prajurit katakan, sini, mau dimatiin semua. Perwira katakan, jangan. Kenapa engkau mau bunuhin? Daripada dia kabur, ya kan? Nanti kita
penjara lu, kita dihukum, kalian ini menakabur, mending kita matiin aja. Oh jangan, jangan dimatikan ya, mereka jangan dibunuh. Kalau kamu bunuh mereka, berarti Paulus juga harus dibunuh. Padahal nggak boleh, jangan. Akhirnya mereka tidak jadi membunuh. Dan Paulus katakan, mari saudara-saudara, ini kapal sudah mau pecah ya, udah retak, udah balok-baloknya sudah pada mental-mental karena kehantam ombaknya besar. Semua sekarang terjun ya, semuanya karena udah deket lagi tuh ada pantai. Yang nggak terlalu pintar renang atau nggak bisa renang, pegangan kayu ya. Terus kita langsung ke pantai sana. Nah, itulah yang diperintahkan Paulus dan semuanya nyemplung ke laut. Yang bisa berenang langsung berenang, yang nggak bisa langsung bawa cari kayu supaya ngapung dan sampai ke daratan. Dan inilah mereka sampai di darat dengan selamat. Nah, Nana menjadi anak Tuhan bukan berarti bebas dari kesulitan, bukan. Menghadapi banyak kesulitan, tetapi Tuhan hadir melindungi dan menjadi benteng bagi anak Tuhan, yaitu Paulus dan juga orang-orang yang percaya. Seperti yang dialami oleh Paulus, bukan? Tuhan beserta dengan dia. Kalau toh Paulus mati, dia tahu Tuhan tetap bersama dengan dia, membawanya ke surga. Nah, anak-anak, sampai di sebuah pulau. Pulau apa ini ya? Dan apakah selesai masalahnya? Minggu depan kita lanjutkan. Hidup makin susah aja. Mana beras habis, gula habis, duit habis. Kemarin duit buat belanja aja, buat bayaran sekolah si Santo. Hidup susah begini ya. Ih, Mama, ngedumel melulu. Gimana nggak ngedumel, Santo? Semuanya habis, beras habis. Hari ini tuh beras terakhir. Nggak tahu besok mau makan apa. Kemarin duitnya juga buat belanja, jadi buat bayar uang sekolah kamu tuh. Kalau begini mah rasanya percaya Tuhan mah percuma, susah juga. Ma, memang ikut Tuhan itu tidak selalu hidup senang dan bebas masalah, Ma. Lah, kalau begitu mah sama dong sama orang yang nggak percaya Tuhan. Kalau gitu nggak usah percaya aja. Ih, Mama, kalau percaya Tuhan, biar hidup susah, Tuhan bersama kita, Ma. Dan pasti ada pertolongan yang dari Tuhan gitu loh, Ma. Kalau tidak percaya Tuhan tuh, siapa yang akan tolong kita loh, Ma? Permisi. Dina, ada apa Dina? Ini dari Mama Dina buat Tante sama Santo. Wow, banyak sekali. Terima kasih ya Dina. Bilangin Mama ya. Terima kasih banyak. Iya, dadah. Oh, banyak sekali lu, Din, bawainnya. Iya, dadah. Makasih ya, Din. Yoi. Tuh, Ma, baru aja diomongin. Tuhan menolong kita dengan caranya. Tuhan pasti menjadi sumber perlindungan kita pada waktunya, Ma. Iya, amin. Mari anak-anak, kita tetap andalkan Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih. Tolong kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.